Halo, aku Atta, atau biasa dipanggil Mama Atta atau Mama Pandan. Aku waria. Aku juga ibu dari seorang anak perempuan. Pekerjaan sehari-hariku mengelola salon dan tata rias pengantin di Kampung Duri. Aku berkesenian dari kecil. Menari, baca puisi, berteater. Halo, saya Depi. Biasa teman-teman memanggil saya Madam Seroja. Saya perias, pemain teater. Hobi saya memasak dan membuat kue. Kalau aku ditanya kenapa aku suka seni, karena bagiku kesenian sudah menjadi darah daging, terutama seni teater, nyanyi, dan puisi. Kalau kamu, Dep? Seni bagiku adalah jiwa. Jiwa yang meronta-ronta. Kalau dilihat secara materi, mungkin keuntungan berkesenian itu di komunitas teater hampir tidak ada ya Bu Pandan. Bahkan kami nombok. Untuk mengadakan pementasan, kami harus menyisihkan uang dari penghasilan pekerjaan kami yang tidak seberapa itu Bu Pandan. Kalau secara imateri, ada kepuasan batin ya Bu Pandan ya. Iya. Kebanggaan bisa tampil di depan publik, membawakan karya yang mewakili kelompok minoritas. Tapi ngomong-ngomong, dulu kita apa ya? Tujuan atau cita-cita kita nih Bu Pandan nih? Kita membangun ruang diskusi, penerimaan diri, kebersamaan, membangun rasa saling menjaga, melatih konsentrasi, disiplin, melatih gerakan olah tubuh, dan sebagainya. Ya, seperti sebelum kita latihan teater, kita pemanasan dengan meliuk-liukan tubuh lah. Terkadang kita kayak tentara ya. Iya betul, kita pernah juga kayak gitu. Nah itulah olah tubuh namanya. Para pemeran yang ada dalam teater Seroja. Kita kasih tepuk tangan untuk Devi Bernadette, Pandan Atta Kamari, Sarayawan. Kami membentuk komunitas pencinta kesenian bernama Sanggar Seroja. Filosofi kami seperti bunga seroja, bunga yang tetap mekar dengan indah, walau tumbuh di tengah kubangan lumpur. Setiap tahunnya kami mengadakan pementasan yang terdiri dari performance art, drama, tarian, puisi, monolog, dan lip sync untuk merayakan isu keberagaman sambil menghibur penonton.
sampai kemarin jumlah kasus positif di Jakarta itu 160. Artinya dalam hitungan 18 hari dari mulai 2 kasus sampai dengan 160 untuk sebuah tempat seperti Jakarta itu adalah pertumbuhan yang sangat signifikan. Karena itu kita harus melakukan langkah-langkah agresif mencegah penularan. Pembatasan sosial berskala besar yang awalnya berlaku 2 minggu, terus diperpanjang berlarut-larut hingga berbulan-bulan. Banyak wilayah yang di lockdown, pertokoan, pasar, dan gedung-gedung pusat keramaian tutup. Ketika pandemi COVID-19, kami adalah kelompok rentan yang paling terdampak. Salon tutup, pesanan merias pengantin dibatalkan, dinonaktifkan dari bekerja di klub karena tutup sementara. Penghasilan mengamen menurun drastis. Sedangkan setiap harinya kami ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Akses berobat sulit. Setoran box segala macam harus ini jalan kan, sementara kontrakan juga harus jalan. Bingung juga sih, parah aja udah parah deh. Soalnya ngandelin itu juga kan, transportasi umum dari KAI. KAI kalau misal itu ditutup mau gimana, nggak bisa kemana-mana. Kami kehilangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan penghasilan, sulit mengakses bantuan, dan hak-hak kami ditelantarkan oleh pemerintah. Banyak teman-teman transpuan yang bercerita kepada saya kalau mereka itu putus asa dan ingin bunuh diri. Kami waria menjadi kelompok yang paling terdampak dari krisis COVID-19. Tanpa adanya pandemi pun, waria sehari-hari harus berhadapan dengan stigma ekstrim dan diskriminasi sistemik. Sebagian besar waria itu cari penghidupan dengan ruang yang terbatas, yang jadi pengamen, pekerja seks, dan pekerja salon kecil-kecilan. Tak ada uang kalau kami cuma diam di rumah. Kalau tak ada pekerjaan dan uang, bagaimana kami bisa makan? Banyak dari kami juga tak mempunyai KTP dan BPJS. Saya terbayang-bayang bagaimana nanti bisa akses layanan kesehatan kalau saya atau kawan tertular virus corona. Kami juga sudah coba akses bantuan sosial, tapi kami tak punya KTP dan birokrasi pemerintah mendiskriminasi kami. Satu minggu setelah lockdown, uang tabungan saya hanya Rp5.000. Kemudian saya curhat di sosmed. Dan Ketua Sanggar Seroja Riki Muhammad Pajar dan QLC
merespon dan menawarkan saya untuk memasak nasi bungkus sehari 2 kali untuk teman-teman waria. Dan tanggal 26 Maret 2020, Sanggar Seroja bekerja sama dengan QLC mulai menggalang bantuan untuk waria. Kami menggalang bantuan dana untuk 80 waria atau transpuan yang bermukim di Kampung Duri dan sekitarnya. Lebih tepatnya ada yang di wilayah Kerendang Raya, Kali Anyar, Tanah Sereal, dan Roksi Jakarta Pusat. Saya juga mengajak Nuke dan Indri untuk membantu mendata para penerima bantuan, menampung bantuan, memasak, mengemas, hingga mendistribusikan makanan ke penerima bantuan. Seiring waktu berjalan, bantuan terus berdatangan. Selama hampir dari 3 bulan, kami berhasil mengumpulkan dana lebih dari 177 juta. Dan kami juga banyak menyalurkan bantuan tunai dan non-tunai atau sembako seperti beras, mie instan, sayuran, telur, vitamin, sabun, sampo, odol, kopi saset, dan lainnya. Awalnya kami membagikan nasi bungkus untuk makan siang dan malam setiap hari. Kemudian, karena ada pembatasan sosial berskala besar, kami mengubah nasi bungkus menjadi paket sembako dan uang tunai setiap minggunya. Kami juga menyisihkan dana bantuan untuk waria untuk membantu kawan waria yang berada di wilayah Bekasi, Surabaya, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Pada bulan April 2020, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan pada bulan Mei akan ada program Keluarga Harapan. Paket bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Pada bulan April pihak kelurahan, RT, RW sudah berkeliling mendata warga yang akan menerima bantuan. Namun apa yang terjadi? Tidak satupun waria yang didata dan mendapat bantuan. Setelah 3 bulan berlalu, kasus penularan COVID semakin meningkat dan meluas ke wilayah lain di Indonesia. Dan pembatasan sosial di berbagai lokasi belum juga usai. Walau masih banyak wilayah dan pertokoan yang tidak bisa diakses, para waria pengamen nekat untuk keluar rumah mencari nafkah. Namun waria Perias masih belum bisa membuka unit usahanya. Kami harus bergerak untuk tetap bertahan hidup. Kami mendapat tawaran dari QLC untuk membuka unit usaha mikro. Kami diberikan pinjaman dana sekitar Rp500.000 untuk modal awal. Kami juga didampingi untuk desain logo, kemasan produk, pendampingan bisnis, branding, dan promosi. Awalnya kami ragu, dimulai dari mana? Karena kami tidak pernah punya pengalaman lain selain usaha salon, mengamen, atau nyebong. Diawali dengan unit usaha bolu Mama Pandan. Kemudian dana tersebut bergulir ke modal usaha risol Teteh Uti, nastar Madam Nana, bawang goreng kriuk Neng Meta, baby cumi Nona Indri, kelapa tat Madam Seroja, dan sambal roa dapur Miss Wanti. Tanpa diduga usaha mikro yang kami kembangkan mendapat banyak respon positif.
Kami juga mendapatkan banyak masukan dan terus berusaha memperbaiki kualitas produk serta pelayanan. Kami senang karena unit usaha kami tidak hanya membantu perekonomian pribadi, tetapi bisa merangkul solidaritas kelompok yang empati transgender untuk turut mempromosikan dan membeli produk kami. Tidak hanya dari kalangan aktivis LGBT dan perempuan, tetapi juga dari masyarakat umum, influencer, dan tokoh publik. Kami bangga karena usaha produk kami bisa diliput berbagai media dengan pesan yang positif. Kami senang bisa berkolaborasi dengan beberapa produk usaha komunitas, sehingga keuntungan dari usaha yang kami rintis juga bisa dikolaborasikan dengan produksi kesenian, serta bisa disisihkan untuk mendukung kebutuhan komunitas. Kami berharap usaha ini akan terus bisa berkembang, mendapatkan ruang di pasar masyarakat umum yang lebih luas agar ke depan lebih banyak bisa menabung untuk mendukung produksi kampanye melalui kesenian dan menambah tabungan dana darurat untuk membantu teman-teman transpuan yang mengalami kesulitan. Kami bermimpi kelak memiliki toko, ruko yang bisa digunakan untuk toko dapur produksi kami dan tempat kami berlatih kesenian. Sekaligus bisa menjadi tempat singgah sementara teman-teman waria yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Mimpi itu akan terus kami jaga dan kelak akan kami wujudkan.